kenapa kalian memilih nikah sebelum Beyond Combat? Apa supaya balik modal besok? Sebenarnya bukan karena itu, tapi kalau mau bantuin balik modal sih terima kasih. Ya apa yang membuat Cici yakin menikahi bapak-bapak ini? Kejebak! Terpujilah Tuhan di surga. Memberikan kalian berkat yang luar biasa dan membuat kita melihat satu perjalanan cinta yang luar biasa dari dua anak manusia. Amin. Kasih. Langsung ke pertanyaan. Oke. Ada yang baru sah kemarin, Selos dan Naput. Jujur ya, kenapa kalian memilih nikah sebelum Beyond Combat? Apa supaya balik modal besok? Sebenarnya bukan karena itu, tapi kalau mau bantuin balik modal sih terima kasih. Habis berapa kemarin nikah? Udah tahu. Ya kan netizen udah tahu. Miliar, juta-juta, ratus sekian. Iya, mahal ya? Mahal banget. Mahal. Ada? Nyampe segini? Ada. Serius lu? Enggak lah. Nggak nyampe. Di bawah ini? Di bawah ini? Atau di atas ini? Ya beti-beti lah. Iya, beda tipis ya? Gila yang kita kok enggak sih? Kita cuma 300. Iya, gue tahu ceritanya. Ini Iya. mau gue ceritain di sini. Iya, Gak coba usah, ceritain. ini ceritanya lu. Yang kemarin story itu lu. Lu Tentang nggak nikahan lu nyesel berdua. keluarin segini? Jadi sebenarnya tadinya nikahnya maunya tuh 50 orang. Tapi kan itu kemauan kita berdua. Ya, terus ternyata Ngobrol sama keluarga dia tambah keluarga gue udah 60. Jadi nggak mungkin. Terus? Jadi tadinya kita berdua nggak masuk di 60 itu. Enggak. Anda bisa nggak julid ya? Anda ini host baru loh. Lama-lama saya hentikan Anda Aku bekerja nggak di sini. julid kalau temen udah deket yang ngomongnya memang begitu. Oke. Jadi gua nggak diundang. Saya takutnya nanti dihujat ya. Ya justru kalau mau 50 keluarga gue juga 10 nggak diundang. Iya dong. Oke, kita Iya kembali ke kan? topik. 50, 60, terus 50, terus dibawa ke keluarga meleset ke 300. Jauh banget tuh, jauh banget. Iya, meleset ke 300 orang. Keluarga lu sendiri? Enggak, bareng-bareng. Oke, Bareng-bareng. 300. Karena kan sebenarnya bapak mertua gue, bapaknya Naput, itu kan dia punya gereja. Jadi kalau orang gereja diundang aja semua, udah berapa ya? 280. Wow. Pengerja itu. Iya. Oh, nggak mungkin kalau nggak diundang juga. Nggak Iya, mungkin. itu Bener pengerja sih. doang, bukan jemaat. Kalau sama jemaat ribuan. Iya. Iya dong. Jemaat datang Kalau Gereja mertua lu gede juga berarti ya? Lumayan. ya. Terus. Ya, terus dari 300 pengerjanya udah 280. Iya. Meleset ke 700. Naik lagi. Oh, wow. Jadi total berapa tamu? 1.200. Iya. 1.200 tamu itu berpasangan? Sendiri? Itu pokoknya itu udah meleset juga dari RSVP yang isi 994, yang datang 1.200. Tapi isi 994 aja tuh banyak banget loh. Iya. Banyak. 1.200 malam. Paginya 200 sekian. Iya, yang pemberkatan. Iya, Iya. jadi total satu hari itu acara 1.400. ya 1.400. Jadi budgetnya jadi tinggi. Melebar. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting happy kan lu berdua pas lagi nikah. Happy. Gila, satu hari setelah nikahan lu FYP, lu berdua statue Iya. lah. Ada Tapi itu kata-kata gua juga hari nggak ini. nyangka kata-kata Iya hari kan? ini. Apa kata-kata hari ini? Pernikahan itu bukan soal seberapa mewah pestanya, tapi siapa yang akan berdiri di samping Anda ketika kalian susah. Wah, asik. Level skipat, ruput takbun, lampu kakak. Put, apa yang bikin lu yakin mau nikah sama dia sih, Put? Nah, tapi dia habis nikah makin lama makin norak tau, sumpah. Kenapa? Kan gue udah Tahu lu, bilang, Rampok. Iya, lu, Gue lu. udah bilang pada tahu, saat Pak. dia nikah, di hari dia menikah, besoknya dia akan berubah menjadi Densu. Kan gue udah bilang berkali-kali sama lu, gue udah warning. Berarti sekarang pertanyaannya dibalik dulu dari Cici dulu, karena Cici nikah lebih dulu. Iya. Apa yang membuat Cici yakin menikahi bapak-bapak ini? Kejebak. Gue tidak tahu kalau dia akan menjadi seperti itu. Lu kan udah gue kasih tahu. Lu gak ada yang warning. Gue lebih parah ya? Iya, gue udah kasih tahu lu udah jauh-jauh hari. Lu sama Celos pun gue kasih tau lu jangan jadi Tapi kayak dia Densu ya. semenjak menikah juga agak berubah ya. Jadi Apalagi gimana? semenjak punya anak. Iya, feeling gue itu akan terjadi juga sama Naput nanti. Semua orang menikah, Belajarlah. dia akan berubah hanya menjadi dua. Nah, Yang satu. pertama, Lebih kelihatan buruknya, yang kedua, lebih buruk lagi. Gak ada bagusnya. Iya, gue ketawa tuh. karena gini, ini serius, di obrolan serius ya. Jadi biasanya orang tuh nikah, dia berharap kan pasangannya itu nanti berubah.
pada faktanya pasangan itu berubah atau tidak bukan karena sebuah pernikahan. Tapi pada faktanya ketika lu menikah, hal yang paling buruk yang lu lihat sama dia bisa jadi lebih buruk. Nah makanya gue selalu bilang sama orang yang mau nikah, kan gue bilang gini, lu bisa nggak lihat dan hidup dengan semua kekurangan dia yang lu nggak suka itu seumur hidup lu. Kalau enggak lu jangan nikah. Apa keburukan yang lu lihat di dalam diri Naput? Dan akhirnya lu setuju bahwa gue bisa hidup dengan ini semua. Gue sih melihat Penasaran juga ya. Naput semua cewek-cewek yang kuat dan tahu dia pintar itu egonya cukup tinggi guys. Iya. Itu jadi Nggak apa-apa. Lihat positifnya. Ada pujiannya, ada pujiannya. Ya gue lempar ke lu. Pinter juga tapi ya. Iya. Dipuji dulu. Iya. Mau ditarik kemana nih Ada gue? pujian dulu nih. Kalimatnya bagus, kalimat. Udah belajar. Jadi kalau misalkan kadang namanya laki-laki, apalagi laki-laki itu kan biasanya mau dirajakan gitu kan. Kadang tuh ego perempuan tuh bisa membunuh rasa itu. Tapi itu pasti menyebalkan untuk semua orang lah. Tapi seiring berjalannya waktu kita harus tahu kapan kita 0, kapan kita 50, kapan kita 70. Tapi nggak boleh 0 deh kayaknya Pak. Ya, Kalau 0 kayaknya parah banget gitu loh. Minimal 1 lah. sayang. Tiba-tiba 0. Gua nggak ngerti. Celes gua nggak ngerti maksudnya apa sih? Karena Gua nggak ngerti ya maksudnya apa sih? jadi misalkan gini kan kayak misalkan tingkat kan untuk menjadi utuh kan 100%, berarti 100%. Oh, 0, 50, 100 tuh Jadi untuk menjadi utuh. iya kalau misalkan dia lagi 100% ya gue gitu. Kalau Maksudnya dia apa? lagi Coba ngomongnya yang jadi harus belak-belakan aja seimbang. Jadi untuk kan kita disatukan dalam pernikahan supaya menjadi satu, bukan lagi dua gitu Betul. kan katanya. Jadi ketika misalkan Naput misalkan kapasitasnya lagi 30, gua harus man up jadi 70 begitu. Oke, menyimbangkan. Menyimbangkan. Dia lagi 50, gua 50. Oke, ini gue tahu nih, gue Iya. nangkep nih poinnya. Iya, kalau dia lagi 80 ya gua 20. Oke, Gitu. jadi saling mengisi lah. Bener. Jadi dia itu seperti pohon yang disiram. Jadi yang ini nyiram 20, yang satu nyiram 80. Nanti gantian, yang ini nyiram 10, yang ini nyiram 90. Begitu kan maksudnya Iya. kan? Tapi Tapi nggak mungkin ada salah satu yang Tapi gue 0. siap untuk menerima kekurangan dia sampai selama-lamanya gitu kan. apa kekurangan dia? Nah gini Kok kita lu mau nanya tahu. balik sih? Lu Harus gua yang- tuh yang yang pertama. dia lagi muter-muter nih. Dia lagi nyari selamat enggak? Yang pertama ego, ya kan. Egonya kenapa, Naput? Egonya dia itu ya kadang namanya ego kan berarti harus dimenangkan. Apa egonya, kasih tahu dulu. Tahu kenapa sih? Itu depannya saya nggak apa-apa. Asik. Bibirnya Naput agak bergetar pas ngomong kayak. Biasa tentang apa ya? Apa? Dia takut, Put. Takut kejadian. Decision dia lah, decision dia lah. Contoh. Mau dimenangkan. Ya wajar. Misal kayak kemarin, kayak dia kan punya dream wedding dia Iya. gitu kan. Terus kan kalau gue sih sebenarnya nggak ada dream wedding, tapi kan gue lebih ke nyeplos aja gitu kan. Kayak pemilihan lagu Champions League pas gue masuk. Oke. Simple nih. hal Simple. Tapi dia marah. Pasti. Buak, Kenapa? Champions League gue seumur hidup 30 tahun gue nunggu gue nikah terus gue masuk pakai lagu Champions League, dia bilang gitu. Iya Ada juga videonya. sih. Ada Gue juga videonya nggak di upload. setuju sih. Apa sih Gue juga nggak Champions League setuju. kayak gimana? Lagunya nggak cocok yang dia Lagu menurut bola, Ci. lagu bola yang Terus Iya. nggak jadi kan? Itu yang lu denger aman aja kan? jadi dia tetap paksain. Iya. Gue nggak paksain. Nah, tapi ketika dia marah gue diem. Nah, pas gue diemnya bukan ngambek ya, gue diem, ya biarin dia ngoceh. Terus kamu ngapain? Apa? Kamu ngomong apa? Ya lanjutin kan lagi cerita kamu. Terus coba abis ceritain itu dulu. Ntar aku, akhirnya dia Mampus. berdiam diri 1 hari, di hari kedua dia bilang begini. Itu H-2 ya betul. Jadi Jadi kita udah punya lagu, udah sepakat. Lagu pertama pun lagunya dari dia. Ya, Abis apa ya? itu yang Electric Love itu tadinya. Oh, Electric Love tapi kan buat kita ciuman tuh pas Iya, lagi iya. first day. Iya. Ah. Jadi gua lupa juga kalau masuknya pakai Electric Love jujur. Oke. Karena kan semua undangan gue pakai Electric Love, wedding dance pakai Electric Love. Terus gue kayak emang mikir bahwa
gue pikir nggak ada lagunya. Pas di saat itu gue pikir gila lagu Champions League nih pasti sangat-sangat kan rasanya kayak gereja juga kan yang kayak bercanda kayak orkestra gitu. Iya, tahu gak? Terus Iya. jadi gue pikir rasanya kayak pemenang banget lah. Iya. Terus besokannya dia datang gini, nggak apa-apa ya sayang kita tetap pakai lagu Champions League. Kayaknya bagus deh dia bilang gitu. Oh iya. Dia bilang gitu. Berarti lu tuh bukan ngalah sama dia. Tapi gue nggak tabrak. Host mendengarkan. Host mendengarkan. Pertanyaan nih, saya sebagai Iya. yang di tengah-tengah dari cerita ini ya. Iya. Pertanyaan, Iya. menurut Bapak dan Ibu, itu yang punya ego saya apa dia ya? Makanya aku bilang, lu bukan ngalah. Gue nggak punya. Gue tapi boleh bisa gini gini Dia, loh. enggak dia. Enggak, yang gue tanya tadi, apa yang menurut lu kekurangan dari dia? Lu bilang egonya. Tapi yang kita dengar dari tadi ego lu. Ego lu. Cuma nyambung. Ego lu yang Ego dia apa? yang ngalah. Aku udah lupa. Yang ngalah Yang dia. ngalah tuh dia. Yang ngalah dia. Dia yang Bener menolak kan? ego Yang ngalah dia. Tok coba kekurangan Naput Egonya apa tinggi, yang bilang. buat lu kayak lu agak ya mengganggu lu atau apa? Iya. Ya kadang Betul. ya itu kan kayak contoh case. Gue bingung Enggak, juga itu ya. bukan contoh case lu salah. Nah, itu lu yang Itu harusnya diceritain. jawabannya keluar dari mulut gue itu bener tuh. Ego lu sendiri. Misalnya aku terganggu sama ego kamu, tapi Nah, aku iya. sudah Iya. bisa berdamai. Contoh kayak gue Nah. nih, contoh kayak gue, Ci Olive ini contoh misalnya kekurangan yang gue kurang suka dari Ci Olive adalah dia suka taruh kos kakinya sembarangan. Oh my god, udah gitu Ini loh. contoh kan, contoh. Iya, Ini contoh, contoh. contoh. Terus gue kan terganggu dengan itu karena gue tipe orang rapi nih misalnya, bukan Ci Olive nggak rapi gitu. Enggak rapi. Oh, iya. Gua ngaku. Udah gue halusin ya. Tapi gue juga ngerti. Oh dia bisa terbiasa gini. Gue nggak bisa nih gubruk-gubruk nabrakin ego gue. Gini kamu segini. Ya gue juga harus ngerti. Selama itu bukan jadi suatu hal yang harus dibesar-besarkan kan. Nah gue bisa hidup tuh dengan hal itu. Sembari gue ngelakuin hal ini. Nah itu loh maksudnya. Ya IQ 143 kayak turun 1 nih orang nih. Iya, Kemarin Celo. 144. Kan kita Jadi, lagi cerita iya. bagaimana Ini dari tadi durasi gue 20 menit isinya nggak ada ini. Nggak ada isinya. Ya Coba udah, lo tanya dia kasih dulu isi. dah. Ya dia ego yang dia Ya itu tidak. tadi udah terjawab satu. Ya. Ya. Itu ego dia yang Iya dijawab. kan? Bener dong. Iya lagi, Contoh nyata. lucu. Makasih ya Pak. Saya dikasih jawaban lo satu lah. Oke. Kalau dia Apa? Yang lu udah bisa hidup dengan ego dia gitu. Kejawab. Bukan hanya ego, kebiasaan semua Negatifnya ya. Iya, ya hal yang hal kurang negatif nyaman. yang gue toleransi, Toleransi. yang bisa gue bawa sampai gue tua, gue bisa nih kayak lakukan ini gitu Iya, ya. iya, itu dia. Adalah apa ya bahasa normal ya, mencelak. Karena mungkin dia kan, Oh my god. dia kan suka melakukan banyak hal. Maksudnya melakukan banyak hal nih dalam satu momen yang sama gitu ya. Jadi dia bisa kayak lagi ini A gitu. Abis itu selesai telepon A, dia ketik. Ternyata dia lagi mau ketik B, muncul chat C. Oh my God. Ntar kita disuruh selesaiin tuh dari A, B, C, D sampai Z gitu. Padahal dia baru nyampe E, tiba-tiba dia tanya yang R. Sama yang ini kemana? Hari gimana? Lu kalau nggak bisa jawab hari itu lu suruh mencret di situ juga lu kata gue. Oh, gue ngerti random. Random, satu random tapi aku seperti merasa tertantang untuk bisa melakukan lebih banyak hal. Oh, lu bisa support di situ Iya, supaya kerandomnya dia ini keisi. Keisi, jadi kayak Oh. apa yang lu tanya, semua worry ya, either itu kerjaan, urusan rumah, atau kayak tiba-tiba bisa nanya kayak kucing di rumah kayak pasirnya habis ya. Gue kayak tiba-tiba ntar udah ada itu. Tiba-tiba lu jadi tukang pasir. Iya, Iya, gitu. iya. Tiba-tiba kayak iya AC panas banget. Nah, ntar gua Mirip gitu. siapa ya? Gue tuh kayak gue tuh jujur ya, gue tuh jujur. Lu begitu lu. Lu bikin gua malu lu. Iya, Malu sih. Gua sebagai mentor lu, malu melihat lu gitu. Malu apa? Lu norak, tau gak? Gue tuh pada saat Lu gak punya harga diri jadi laki-laki. Dengerin istri gua, bagaimana gua? sama ya. Pada saat dia bercerita mata gue tuh kaca-kaca. Gue kayak aduh Naput, kita menjalani kehidupan yang sama ya, Ci ya. Bedanya umur berapa? 5 tahun. Lu masih 25 lagi, Ci. nggak gue udah 5 tahun menikah. Ya terus dia masih muda. Ntar kalau di umur 40-an lebih mahal. Nah, ini kan hal-hal yang menurut gua unik ya di dalam sebuah hubungan ya. Ketika segala sesuatu itu bisa kita terima dengan hati yang lapang gitu kan. Iya. Karena kan kalau kita ngomong keburukan kan nggak ada orang yang suka hal yang buruk yang bikin dia tidak nyaman. Tapi kalau pernikahan itu kan udah nggak bisa ngomong gitu. Betul. Kita pernikahan kan kurang lebih kita saling tambal gitu. Kamu pikir ya, biar aku kayak nggak bagus-bagus banget di dunia ini.
Aku pasti ada jeleknya kok sayang. Iya. Coba deh. Iya, Dia coba kayak deh. ngejaga banget deh. Iya. Coba deh kasih deh. Satu dulu deh, satu. Kejelekan Naput. Nggak usah jaga Iya. perasaan dia terus. Iya, nikah belum berapa kali, belum seminggu. Dia Komunikasi. Oh, yang paling ganggu ya, dia tuh kalau panik tuh Oh, iya. pasti tantrum. Iya. Tantrum tuh apa? Tantrum langsung bisa marah-marah. Lebih ke emosi. Iya. Kayak waktu dia emosi. mau nabok lu. Gue saksi banget. Gue tabok lu, Celos gue tabok lu. Gue baru kali itu lihat Celos yang dari ke atas sering kan. Mana nih Erlang? Mana Jeffrey itu? Mukanya Langsung lu gini. tahu ungu. Lu tahu ubi ungu nggak? Udah gitu. Gue tabok lu Celos. Gue kaget lihat mukanya. Iya lagi. Enggak, karena kita saksi mata gitu. Lagi cicilan gitu. Iya. Gue tabok lu Celos. Naput kan anaknya ketawa, friendly, tiba-tiba gue tabok deh. Sekali lagi. Dan Celos tuh tiba-tiba. Tapi gue percaya sama gue. Kalau misalnya Naput udah sampai kayak begitu, berarti lu keterlaluan banget. Nah, Udah diceritain nah itu keterlaluan. kekurangan dia kayaknya ya. Dia kadang-kadang suka ngelakuin hal-hal yang bikin lu risih kan. Iya. Tadi kan satu, apalagi coba? Dari gua lagi. Iya dari kamu lagi. Tadi kan dia udah satu. Karena dia, ya tadi nih, nyambung nih. Dia kan melakukan banyak hal gitu, jadi A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tapi nanti kalau ada satu hal yang dia lagi fokus, walaupun tadi dia udah suruh kita ngerjain tuh sampai berapa tuh, kita mau get back lagi, ini Pak, misalkan ini udah bagaimana gitu. Ntar dia lagi fokus nih, sama yang C nih, nggak bisa diganggu. Nah kadang cara penyampaiannya dia ketika dia tidak bisa diganggu itu nyakitin hati sebenarnya. Contoh. Gitu. Apa? Nggak, suruh diem aja karena padahal nanya Oh, nih. lu gitu, lu? Tadi gini gitu. Karena dia lagi Didikan fokus. siapa begitu? Ya enggak, kalau dia lagi terpecah fokusnya ntar dia lupa dia harus balas apa ke orang itu gitu. Oh, gini. Oh, diem gitu. Oh itu nyakitin ya? Ya menurut gua kayak bisa kayak sebentar ya. Terus kadang Kan mana? Oh. Lu kasih men yang gini-gini. Kalau dia coba, dia Alex. Udah gitu. Malu lah saya. Saksi mana? Gak boleh gitu kan dia bisa Lo ngebuk-ngebukin kita ya tadi ya. Tenang. Nadanya itu gue soft spoken. Gitu. Dia mau lihat. Gitu. Percaya? Gak percaya. Ada momen-momen yang ada saksinya juga kok, kita bisa tanya. Mungkin sama kan Ci sama yang Pecat. kuping kita. Enggak. Dia mau lihat gitu. Setelah 3 kali baru bisa Enggak gini. tapi itu nyebelin ya. Itu nyebelin ya. Kamu marah nggak aku Nyebelin. sama sini? Enggak kan? Iya. Nggak apa kan seluruh dunia tahu ini? Iya. Iya. Maaf ya. Maaf ya. Nyebelin soalnya kan minta maaf maksud loh. kita Maaf ya, baik. sayangku. Dia udah minta maaf duluan sebelum kamu. Aku dulu minta maaf. Coba kalau Cici gantian. Ah. Ya, yang nggak disuka Iya. dari yang Baba. disuka. Iya dong, fair. Fair. Saya juga podcaster kok di channel sebelah. Boleh. Podcaster fighter. Apa ya? Yang tidak, yang sesuatu hal jelek yang ditoleransi sampai ini kan udah 5 tahun nih. Mungkin bisa menambah mungkin dari yang dulu pacaran sampai sekarang. Iya. Gitu. Mau gue aja ngomong nggak? Gue udah tahu kok kekurangan gue. Boleh Jangan lah, jolip lah. Jolip ya? Iyalah. Dan tersakit hatiku dengar ya. Dan aku ngomong sendiri. Lebih baik dari mulut sendiri Iya, ya. lebih sendiri. Apa ya? Sebenarnya ya, ini fun fact ya. Mana sih kamera gua? Olive kontrol Iya, mulutnya. Kontrol mulutnya. Emosi. Netizen itu gampang Oh, ini. teremosi dengan ekspresi. Ini fun fact ya. Densu yang mana? Oh ini salah. Densu sama Celos tuh persis 100% sama. Gini. Apanya sih Olive lu nyamain orang dia nggak Enggak, seneng memang loh. sama. Buktinya tadi nggak kamu seneng? ngomong. Mental lu siapa sih? Mentor dia Daniel Mananta. Giliran gitu. Iyalah orang cuci dia ngomong. tangan. Iya. Jadi gua tuh suka curhat sama Naput. Celos begini gak sih? Densu begini gak sih? Gitu. Karena Apa begini apa orang tuh nggak paham. ya yang tadi Naput ngomong itu sama persis. Sama persis sama kamu. Nyebelinnya tuh sama persis kayak banyak hal yang kayak emosian. Terus kalau lagi ngelakuin sesuatu, nih kamu lagi nyuruh A, terus kamu nyuruh aku A. Abis itu kamu ngelakuin C. Terus nanti aku get back kamu tentang A. Terus nanti kamu bisa marah sama aku. Iya iyalah orang bego belum ngerti.
Belum ngerti tiba-tiba dikasih A. Ya pusing lah. Lu juga gitu nggak? Lebih ke saya terdakwa dan saya paling kecil. Ini kuasa hukum saya. Oke, kita skip aja nih ya. Daripada nanti kita jambak-jambak kan. Ada pertanyaan Gue netizen paling menang kalau jambak-jambak kan. Iya, lanjut ya. Ada Aku pertanyaan paling netizen. Jatuh lagi BH gue. Tapi aku mau nambahin dikit. Jadi posisinya aku Belum sama puas. kamu. Puas. Jangan, karena mungkin Kesempatan buat dia nih. ya karena mungkin audiensnya pada nggak tahu Iya. kalau misalnya kamu berdua tuh sama persis. Ya nggak harus tahu juga. Nggak harus tahu yang. Kenapa harus tahu? Karena Iya. kasihan sama kita berdua ya. Betul. Kalian kenapa sih suka plan victim? Kadang-kadang nggak ngerti. Kalian kan diapa-apain cuy. Dia apa-apain dia. Oke, tahan ya. Sama tahan ya. Iya, iya. Kan kata Inilah kamu saya juga host. Punya wanita Iya. yang kuat dan pintar. Iya. Iya, udah. Gitu. Kita pertanyaan Belum netizen. selesai, belum berdua selesai, tuh belum sama selesai. persis. Ini gue minum nih Cesa nih. Sama satu lagi, Iya. satu lagi. Nggak nyaman. Aku sama Naput itu posisinya sama juga, punya suami yang sama persis dan posisi kita bekerja membantu suami. Iya, itu benar. Jadi selain menghadapi dia di kerjaan, kita juga menghadapi dia di kehidupan rumah tangga. Betul, Jadi betul. 24 jam tuh kalau emosi di kantor bisa emosi di rumah juga gitu. Tapi ya ditahan-tahanin. Bukan ditahan-tahanin, diterima. Sudah diterima. Arahnya kemana? Arahnya memberitahu bahwa mereka berdua itu sama persis. Edukasi buat netizennya apa? Edukasi. Kalau Untuk yang kalian menikah. punya suami yang sama persis kayak suami kami, Iya. tahan-tahanin aja di rumah gitu, Sabar. sabar gitu. Karena di diterima. balik kesabaran itu ada berkat dan hikmah. Betul. Karena Ya. biar bagaimanapun laki-laki seperti itu dia bertanggung jawab. Karena dia kan totalitas dalam menjalani apa yang dia kerjakan, apalagi dalam menjalani sebuah hubungan. Tapi ya sama persisnya itu masalah tanggung jawab kalian berdua bagus banget. Yeay, ada yang Maksud tuh. gua kan? Enggak, sama Oke, persisnya kosong. tuh dari kekurangan sama kelebihannya tuh sama persis. Sama ya. Sama persis gitu loh. Iya, iya, Semuanya iya. sama. Iya, udah puas dengan egonya dan semua head speech-nya. Ya. Kita mau ke pertanyaan netizen. Iya, Netizen iya, nunggu iya. di situ ya. Iya, iya. Ada pertanyaan ini sebenarnya tentang kalian. Apa yang melandasi kalian pacaran 7 tahun ya? 7 tahun. Iya, nikah 7 hari nggak nyampe lah. Ya, Hari belum. keempat nih. Hari keempat ya. Apa yang melandasi Selos akhirnya yakin sama Naput? Karena kan ada isu bahwa sempat Selos itu tidak mendapat restu di awal. Benar. Betul itu ya Naput ya? Betul. Ini nggak apa-apa kita share ke publik ya? Udah pernah di-share kan ya? Dulu udah di sini Di juga. posisi iya. juga Iya. kayaknya. Oh iya ya. Iya, di meja makan. Iya. Apa? Waktu itu sempat kepikiran untuk mundur nggak? Atau pindah channel? Ada kan pernah selingkuh juga sekali. Siapa selingkuh? Oh lu ya? Oh lu udah cerita ya? Udah. Lu ya? Gue lupa Nggak. lagi yang part itu. Lo sama siapa selingkuh? Apa sih kok selingkuh sama siapa? Jangan. Nggak apa-apa, nggak gue bocorin. Sama siapa? Enggak, udah enggak ada. Ciri-ciri, Adalah ciri-ciri. ciri-ciri. Kamu nih saya. Siapa? Udah. Iya, lu udah cerita itu. Iya, terus Aku kan diam. pas lagi itu terus Mana HP adalah Cici? gue putus Kasian. seminggu, terus gue janjian di satu hari itu untuk mencari restu. Gue akhirnya cari restu, tapi gue lakuin dengan sepenuh hati, dengan kemartiran gue. Oh, jadi lu jalan dari- jadi lu bertekad itu gara-gara lu ketahuan selingkuh. Nggak juga, sebenarnya memang Iya. Menurut Naput iya, karena lu merasa bersalah mungkin waktu itu. Iya, Put ya. Tapi kan kita emang udah janji. Iya, tapi janjiannya sebelum selingkuh terus baru ditepati janjinya. Jadi gitu, Iya, gue nangkep nih. ya kan? Iya, jadi waktu itu sepertinya Jadi sepertinya kamu, maaf ya Pak dipotong ya, sepertinya kamu masih gambling nih, ntar hari Sabtu ke rumah dapat restu apa enggak? Backup plan kali ya gitu. Oh, itu Naput tuh. Iya, itu Bener perspektif tuh. saya. Tapi pasti ada. Benar nggak perspektif Naput? Tapi pasti ada Benar Jadi- tidak perspektif Naput? Terdakwa, saya bertanya sekali lagi, apakah benar
perspektif dari Naput. Anda kuasa hukum saya loh. Saya lupa tiba-tiba saya hakim ya. Enggak, kalau dari gua dulu, kalau gua suruh urain kayak satu alasan dong pasti nggak bisa. Iya. Karena dulu jalanin 3 tahun nggak dapet restu tuh beratnya minta ampun. Iya, kasihan sih dia Kasihan tapi juga ya. digembleng Beratnya habis. Iya, beratnya minta ampun. Terus Lu nggak bawa dulu- martabak gitu. Itu dia itu salahnya. Berarti gue dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi karena gue nggak bawa martabak Iya, kayaknya. kuncinya martabak. Tunggu, gue mau nanya dulu dong. Put, dia pernah diapain banget sama, maaf ya, ini bukan ngomongin orang tua jelek ya. Yang bikin lu kayak kasihan juga sih. Kasihan lah Lu banyak, pernah diapain jangan, gitu? jangan. Kayak gue akan jadi bapak gitu juga soalnya. Bisa jadi potensial Jangan lu, kayak gitu. tapi Karena kita jangan menguji, ya. kita menguji. Memang Kita sih. menguji. Nggak, tapi menurut gua Karena ini pasti- anak wanita kami. Iya loh, Nah, bokap sebenarnya lu- itu kok mengambil mahkotanya. Siapa kamu? Cek. Kan? Iyalah. Wah, lu juga punya anak cewek pasti gitu. Lu Bokapnya jagain pasti anak ngelindungin lu. dia, niatnya Iya. baik. Iya, gua sadar. Lu bocil kayak gitu. Iya, lu siapa? Lu belum punya Gua biang sadar. dulu, ingat. Nah, itu. Iya, lu gua tuh sadar. aja dulu. Lu belum, gak usah gue lanjut deh. Gue Aja sadar. sekali. Mantap, dia otak gak jadi. Tapi itu juga kita baru menyadari kayak waktu kita sehari setelah menikah, itu kan dia baru sadar dari mabuknya tuh, baru bisa ngobrol tuh kita kan. Dia baru memahami kayak iya ya, aku juga kalau jadi papamu juga pasti worry lah Tuh. di Iya, iya. momen itu kan dia masih umur berapa belas, aku 23 apa ya? Ya kamu udah 3, dia berapa ya? 18 beda 5 berarti. tahun. Beda 5 Beda 5 tahun. tahun. Di saat teman-temanku udah ada yang kerja, udah dilamar, udah nikah, sekarang anaknya udah pada gede-gede kali. Dia pacar aku masih kuliah, baru masuk bahkan Iya. gitu. Jadi ya Iyalah. wajar sih sebenarnya yang Iya. dilakukan. Cuma kan gitu. aku suka bingung ya kenapa wanita maaf yang lebih dewasa itu mau nikah sama bocil. Biasanya kan agak kayak nggak mau ya. Cewek nyarinya lebih dewasa. Ini seru nih. Ah, ini Silakan, dia San. nih. Silakan. Jadi sebenarnya aku itu kan udah sempat diceritain juga kan, aku hampir dijodohin, Iya. terus tidak direstui. Iya, itu betul. Terus sebenarnya waktu ini dua terjadi, aku tuh dulu selama aku pacaran dulu sama mantanku tuh aku nggak pernah direstuin memang. Iya. Jadi dilarang pacaran tuh udah hal yang biasa buat aku. Iya. Tapi itu lumayan sedih kayak. Jadi harus kayak apa sih gue nyari cowok? Lu juga punya dilema lu sendiri Betul. sama papa. Ini gue Jadilah- belajar nih, Biel udah agak gede nih, gue udah ngeri nih. Biel. Iya, Biel. Iya. Terus jadi gue tuh berdoa, gue minta spesifik spek pasangan hidup. termasuk gitu. botak-botaknya. Enggak itu ada. Jadi gue minta Lu minta apa? ada Kalian 7 lebih speknya. spesifik. 7 spek. Takut akan Tuhan, Takut akan sayang Tuhan. orang tua dan keluarga, pekerja keras, daya juang tinggi, punya visi misi buat kehidupannya, dia sayang aku dan mau memperjuangkan aku. Oke. Tapi dari 7 ini memang aku tidak berdoa tentang umurnya dan rambutnya, guys. Oh. Gitu. Karena jodoh itu tidak memandang usia. Benar. Garam gitu. di laut, asam di gunung, dia ketemu di satu belanga. Iya, Yoi. romantis banget. Kalau dia lebih ke asem ya. Jadi, Belanga tuh di mana ya? aduh Tuhan, dia tidak tahu. Panci bodoh. Oh. Panci orang timur bilang belanga. Oh. Bukan marga kakak ya? Aduh. Baru lagi baca ini. Gitu, jadi waktu bertemu dengan dia yang umurnya berapa belas itu, menurut aku dia punya hampir semuanya. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu sambil kita tidak direstui itu, aku merasa dia diuji juga di 7 poin ini satu-satu. Iya. Dan aku merasa dia lolos itu satu-satu. Dia fight ya. Dia fight. Hal terfight apa yang lu temukan di Selos itu dari awal sampai akhirnya lu menikah sekarang? POV aku ya. Iya. Ini bukannya aku kegeeran ya. Mm-mm. Cuma dia kan sebenarnya punya bisnis itu dari dulu sebelum Beyond kan ada banyak ya Iya. yang ya kan pada Dia tahu udah juga rintis. jualan apa, terus dia jualan apa namanya baju thrift ya. Mm-mm. Terus bikin Brand. baju, Mm-mm. terus dia Jualan bikin Amer, jualan mau bikin Amer. lifestyle bazar dulu. ya gitu. Dan itu semua sebenarnya ada yang hampir berhasil terus tiba-tiba pandemi terus jadi gagal Iya, gitu-gitu. iya. Yang aku lihat tuh sebenarnya dari semua yang dia mau lakukan, reasoning why dia lakukannya itu tuh karena dia mau ngejar umur aku. Oh. Dan dia pernah bilang itu sama aku. Maksudnya gimana? Jadi dia merasa bahwa umur itu bukan apa-apa kalau gua bisa memantaskan diri
sampai ke yang umurnya sama kayak lu aja nggak ada apa-apa dibanding gue gitu. Kok kamu nggak ngerti sih? Aku cewek aja Gue lagi langsung sedih, gue lagi ngerti. sedih. Oh. Jangan hilangkan itu. Bangga gue. Gitu. Iya. Karena hanya laki-laki petarung sejatinya yang berani untuk melakukan hal sejauh itu. Sekarang pertanyaannya, Selos, apakah perspektif itu benar? Benar. Oh gitu? Benar. Kenapa masih sejauh itu lu, maksudnya gini Los, lu kan ya oke, good looking, lu orangnya menyenangkan, humorisnya masuk, sama cewek mana aja gua rasa lu bisa approach mereka. Iya. Tanpa menyepelekan Naput ya. Kenapa Naput lu investasikan itu semua? Hati lu, pikiran lu, gitu. Bisa saja investasi tahan kos sampingan. Bisa saja investasi lu itu gagal, bro. Ini kan dilema laki-laki. Iya. Supaya laki-laki di luar sana belajar. Tuh tambahan. Itu lu pas berpikiran gitu lu di usia berapa? Ya 18 itu. Delapan- Oh di 18. 18, dewasa 18. banget. Iya, maksudnya kecepatan dewasa. Tapi Iya. laki-laki di luar sana mungkin harus denger dulu jawabannya dari lu supaya bisa belajar gitu loh. Yang pertama kali waktu itu gua ya kenapa gua coba terus satu dulu nggak bohong, stimulus pertamanya gue memang orang yang suka mengerjakan sesuatu, tapi stimulus paling besarnya ya dulu ada sakit hati. Gue sampai ateis dulu karena pendeta gue sendiri yang kayak bahkan ngomong sama gue langsung nggak mau tapi suruh gue putus. Jadi kayak ada perpanjangan tangan. Nggak nangkep gue. Jadi misalkan Jadi aku dilarang pacaran sama dia, tapi pakai perantara. Gitu. Perantaranya tuh ada beberapa orang, kayak kasih tahu ke dia, kasih tahu aku, terus nanti besok orang lain lagi kasih tahu ke dia, kasih tahu aku supaya kayak lu jangan Putus. deket-deket sama anak gue gitu. padahal itu orang lain di Iya. luar keluarga, di Tapi- luar Tapi at Orang that time it was the right thing to do sih sebenarnya as a parent. Karena melihat dia umur 18, gue umur 23, gue harusnya Iya. udah lulus dan udah bekerja gitu. Oh, ada usaha untuk menggagalkan. iya. Kayak di Karena- sinetron ya. Iya, bener. Terus dia sakit hatinya kenapa? Ya jujur gua dari dulu merasa Tapi sekarang udah ces ya, mau ya udah papaku ces ya ces ini guys. diomongin karena Iya, udah ini kan nikah kisah. juga ya. Iya, Dan Pak. kita masing-masing juga Selo sama Udah keluarga aku berdamai. udah berdamai Iya, gitu. kalau saya juga jadi papanya mungkin saya kalau lihat kamu mungkin wah jangan deh ini kayaknya masih kemudaan. Tapi Benar. kan saya yakin papanya dia pasti ngelihat effort. Nggak mungkin dia akan restuin. Bahkan dia berkati lu 2 kali di pemberkatan pagi-pagi itu. sampai dia ngomong gini, ini berkati lagi. Oke lah demi konten. Pokoknya gitu. Gue ingat banget gue ketawa gitu loh. Terlihat kan chemistry-nya udah jadi barangnya gitu loh. Nah, kesakit hatian lu ke siapa awalnya waktu itu? Sama orang tua dia lah Oh, pasti karena wajar. ngerasa kayak nggak dilihat banget. Maksudnya they have chance buat ngomong langsung juga kok walaupun aku kemudaan dan nggak sesuai kriteria misalkan. Iya, Karena iya. maksudnya di gereja juga kan aku banyak bantu, di gereja banyak beririsan, banyak kesempatan untuk Oh, berpapasan, nggak iya, perlu iya. orang lain buat kayak ngomong gitu. Jadi aku jujur merasa dikucilkan. Terus kayak memang by default ya ini ajaran mami juga ya bahwa ya kita tuh datang bukan buat berdebat gitu. Kita harus action nomor 1. Tapi ternyata kekecewaan itu menjadi emosi. Itu bensin pertama. Terus bensin. bensin keduanya adalah kenapa gue juga yakin karena kan 3 tahun juga nggak ringan gitu ya. Iya. Ya dia adalah kayak buat orang yang punya visi kayak gue gitu ya, ngobrol sama orang tuh mungkin nggak dapat energinya balik. Misal gue cerita sama siapa kayak mana mungkin ini Nggak nyambung energinya. nggak nyambung energinya. Tapi Sama Naput nyambung. iya dia tuh adalah orang yang selalu orang pertama yang selalu percaya sama Tapi pernah ragu nggak sama Naput? gue. Pernah ragu sama Naput Jujur. terakhir ketika ini doang berantem hebat itu sebelum gua cari restu, dan gua kan berdoa sama Tuhan ya minta tanda kalau separah apapun perangnya hari itu Tuhan kuatkan aku, Tuhan yang indahkan prosesnya. Kalau memang misalkan jadi biarlah hari ini jadi jawabannya gitu. Jadi ketika dari tahun ketiga itu gue dapet restu, gue udah nggak pernah ada doubt sama Berarti hari yang lu cerita itu pada saat lu minta restu yang lu ke rumah itu gambling terakhir lu tuh? Iya. Itu Dari pilih- dua-duanya. Oh, kalian berdua udah? Iya. Oh. Dan kita sepakat. Pokoknya lu dateng, minta Doanya restu, sama, ya doanya dua-duanya. sama. Tunggu, waktu itu
pada saat datang tegang semua kan? Tegang semua. Jadi intinya kalian udah deal-dealan nih. Udah. Kalau dia ditolak, we have to berpisah. Iya, berpisah, lu cari manajer lain, gua benerin resume, gua cari kerja, ya lu live your own ya. Ayo lu Udah mau. sama-sama deal tuh. Udah. Cinta. Dan waktu datang dalam kondisi sebenarnya putus. Oh. Gitu. Tapi mama papa nggak tahu. Ih, kasihan, sedih gue. Terus akhirnya datang nih kan ya, lu Iya. cerita kan? Iya. Dan akhirnya lewat proses obrolan yang lama iya. itu ya, kan lu udah pernah Lama. cerita di sini Lama. tuh. Akhirnya diterima gitu. Iya. Dan pada saat diterima apa lu rasain? Lega? Lega, gua pulang berdoa, nangis. Terus gua tuh nggak nyangka bahwa Tuhan tuh mau bekerja lewat gua tuh kayak gitu. Karena Caranya. karena buat gua Itu udah nggak mungkin, harusnya itu nggak mungkin. Iya. Karena Iya. pertama kali jadi gini. Pokoknya ya adalah masalah internal yang terjadi di situ, drama ya ada terlibat kakaknya dia, mamanya dia, papanya dia. Ya dan ada gue di situ, gue harus bisa mencerna dengan baik sampai gue ngomong pertama kali setelah selesai makan bahwa gue mau ngelamar dia gila. Gue nih ya, gue sampai bingung gue mau jawab apa. Jadi kan gue bilang gue udah punya kapasitasnya sekarang, jadi gue lebih berani dan gue menganggap siapa tahu niat gue yang sekarang bisa diindahkan karena udah ada, ya kayak lu bilang lah, ini gue udah ada barangnya nih ibarat kata. Dibilang gini, ditarik jauh lah, gue ngomong kapasitas ditarik jauh. Jadi kamu pikir saya jadi ngasih restu karena kamu punya duit sekarang. Udih, untungnya gue jawabnya ya tepat lah, maksudnya suasana langsung, gila. Langsung gak enak ya? Ini pokoknya yang putih cuman muka bapaknya, sisanya hitam. Tau gak sih lu kalau berenang ada kayak Tahu hitam gitu. Tahu. Kayak lu udah kecapean berenang terus kayak lu lihat fokus gitu, Iya, udah semua hitam. Semua itu gelap. Gua tarik nafas. Nggak gitu pak. Ada keluar keringet. Oh pasti saya jago jago. Ini dia udah mau berdiri, mau giniin. Dia mau berdiri. Iya. Mau ngapain berdiri? Belain gua. Iya, Oh, maksudnya. belain. Jangan. Maksudnya kalau mau ngerujak ya tolong di Iya, jalan pelan jangan, lah. jangan, Ini kan jangan. kayak sampai mau dilindas habis. Kalau lu bilang pas lu berdiri, jangan, biarkan dia berusaha. Asik. Gue juga sekarang ragu-ragu mau jawab apa nih orangnya gitu. Terus lagi. Ya gue bilangnya gini, segitu mengindahkannya saya hubungan ini, dan saya juga datang bukan mau dengan tangan kosong, dan saya mau datang bahwa memperlihatkan ini loh masa depan yang saya bisa raih sama anak bapak. Oh, maksudnya gitu bahasanya. Gitu. Enggak, itu benar itu ngomongnya. Terus papanya bilang apa? Terus Terus papanya gini, oh saya cuma bercanda. Itu tahu banget. Saya cuma bercanda. Kayak gue gitu deh. Iya. Tapi Put, kalau lu sendiri, lu tidak ada masalah selama pada saat proses pernikahan ini sama orang tuanya, ibunya segala macam, you fine aja, everything cool? Pasti ada. Ada perbedaan ada. Secara pribadi sebenarnya nggak ada, tapi ternyata kalau menikah itu bukan cuma urusan aku sama dia, tapi kan orang bilang tuh keluarga sama keluarga gitu kan. Tapi bukan antara nyatuinnya, tapi ada juga perasaan Pas seorang ibu penerimaannya ya. yang harus menerima bahwa oh anak gua sudah menjadi punya istrinya nih gitu. Iya lagi. Gitu. Terus Gue jadi dia menyadari itu sih. jadi ternyata ada sedikit grief atau loss lah gitu di Iya. situ. Dia juga cerita, mamanya ada Iya. sedikit gimana gitu. Dia Iya. nanya sama gue bilang itu wajar, lu anak laki, gue juga ngalamin. Karena biar gimana lu buah hatinya. Benar. Ketika itu dia lu udah bersih, itu kan dia ada adaptasi, dia perlu adaptasi. Betul. Benar kan? Lu akhirnya bisa ngerasain kan? Akhirnya ya gue bisa ngerasain prosesnya dijalanin bareng-bareng, tapi yang gue bersyukur adalah ketika gue lagi menjalani perjalanan menuju pernikahan itu, semua masalahnya takarannya berat ya. Berat sih. Berat, semua berat. Di pekerjaan, di keluarga, di macam-macam. Iya. Katanya begitu ya kalau ujian pernikahan katanya ya. Tapi untungnya bukan masalah antara kita berdua, tapi masalah-masalah yang bikin kita Di luar makin ya? kompak. Iya. Tapi mungkin kalau itu terjadi kepada kita yang dulu waktu Pasti itu, belum wah siap, udah belum pasti siap. Pasti bubar hancur. jalan Berarti sih. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat. Iya, Betul. Mungkin karena kalian berdua itu jalan dengan iman. Iman berserah diri kepada Tuhan itu yang menyatukan kalian kan. Kalau ada ungkapan kalian akan menikah dengan yang sepadan. Di mana kalian akhirnya disepadankan. Dia berusaha, kamu yang di sini kamu turun, dia yang di sini dia naik.
Nanti dia ketinggian, dia jemput kamu di sini. Itulah namanya cinta kasih kan. Dia saling mengisi gitu. Betul tidak ya? Kalau lu gimana? Kalau kami itu tidak begitu hubungan kami. Dan gitu Kami lah. lebih ke transaksional ya. Enggak, Cik, kasih tau Cik. Enggak lah. Nah, Densu itu guys orangnya paling males kalau ditinggiin, kecuali dia tinggiin sendiri. Dan paling males direndahin kecuali dia rendahin sendiri. Itulah Denny Sumargo kan. Coba Cik, ayo Cik. Aku mau bercerita, langsung aja Celos bercerita karena Celos lebih mengerti suamiku dibanding aku. Jadi nih ya, kalau misalnya lagi ada problem atau apa, gue udah capek sama laki gue telepon Celos lu di mana? Lu dateng dong ke rumah gue, lu temenin gue dong. Gue lagi di bandara, Ci. Lu kan kebetulan nih baru landing bawa koper, lu bawa aja koper lu kesini nanti gue cuciin, lu punya baju bersih kok nginep dulu di sini ya. Saya nggak punya Gitu. masalah. Mana masalah? Contoh masalah saya apa coba? Banyak. Coba kasih tahu. Jubil. Coba Gil. Denny juga nggak bisa masuk sih. Nggak apa-apa masukin Denny aja. Sumargo itu punya superhero syndrome. Di mana dia itu suka sedikit ikut campur menurut dia. Tapi padahal dia berusaha untuk menyelesaikan masalah orang. Podcast ini dipikir kenapa dibuat? Karena dia mau jadi bukan cuma tempat cerita. Tempat cerita itu benar transaksional. Orang datang, orang keluar, diupload viral, oke ya udah. Tapi Denny Sumargo bukan begitu. Dia mulai dari memberikan seluruh AdSense-nya ke orang-orang itu. Oh, masalah orang pertama bisa selesai pakai uang. Lanjut lagi ke berikutnya. Oh, masalah keluarga yang ini, gue ada akses ke sini, bolehlah gue bantu. Set. Jadi udah uang dia bantu, dia bantu Akses. juga personal. Makin terlalu banyak masuk, ya kan? Sedikit. Iya, kata Densu, Kata-kata dia. ya gini mah cuma dapat masuk angin dong. Mending gue jago berenang sekalian. Dia berenang. Dia pikir dia bisa masuk. Dia pikir dia tidak akan tenggelam. Nah, akhir tahun kemarin guys. Udah nggak usah dulu. Udah. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Asik. Dan Untung itulah yang video- menyebabkan gua telepon Celos. Udah. Akhirnya Celos nginep seminggu di rumah. Udah, gua. ada Tahu pertanyaan. hubungannya bareng keluarganya. Ada pertanyaan dari ChatGPT. Pertanyaan ChatGPT Tapi dong. guys, gue kasih tahu guys. Udah. Seorang Denny Sumargo nih ya. Dia merah loh mukanya loh. Dia kalau bukan dapat seseorang seperti Ci Ci Olive, Olive. nih gue kasih tahu, gue biar jadi jubir aja ya. Nggak akan kayak begini guys, karena Ci Olive itu ya nggak ada kata lain, bukan cocok tapi super duper melengkapi. Karena buat ngurusin orang, anggap ya dibilang persis. Jadi ini gue menyetarakan. Kayak gua ataupun Densu itu bukan hal mudah. Jadi buat wanita-wanita yang sebelah sini kita harus apresiasi karena bukan cuman visi misi atau future perusahaan doang yang diemban di di punggung mereka gitu ya. Ya mereka juga harus mengemban karena orang kayak gua sama Densu tuh aneh. Literally aneh dan treatmentnya tuh jadi makanya Ci Olive sangat seneng ketemu Naput supaya bisa jadi teman ngobrol karena mungkin Ci Olive juga udah pernah nyoba ke pasangan-pasangan lain kagak relate ya. Gak ada yang sana. Gak ada yang sana ini. Kok laki lu gitu ya? Kenapa ya? Kok laki lu gitu ya? Gak tahu kenapa ya. Kok kita gini sih? Kok kita bisa ya? Tahu. Kok Gitu. kita mungkin punya satu sama lain untuk saling menguatkan gitu ya? Jadi Tuhan juga memberkati. Kenapa bisa sama? Masih 1-0. Jadi guys, acara nikah saya kemarin Oh iya benar. 99% itu adalah salaman, 1% statue ya. Jadi mesti ada lempar bunga dan juga speech. Ada Iya. speech ya. Iya. Jadi seorang Denny Sumargo ini sebenarnya udah tahu dari tahun lalu bahwa dia bakal speech di pernikahan gua, tapi sampai H-2 tuh dia sebenarnya nelpon gua mau mastiin itu, tapi dia pura-pura jasnya nggak ada. Jadi abis gue bantuin jasnya, gue todong ulang. Akhirnya dia menyiapkan. Terus ditodong balik lagi tadi paginya. Jadi gue pengen kasih waktu buat baba gue. Kayak yang tadi lu dengar, dia emang bener-bener ya bagi badan, energi, waktunya. Ya bukan cuman buat semata-mata memberikan satu kalimat keren atau enggak, ya dia memang membapai gua gitu. Jadi ya gua juga pengen denger lah Naput. Iya, tadi kan udah gua Apa kasih. speech-nya? Belum Iya, lah, masa speech-nya. speech-nya segitu Speech, pendek, lu speech, bilang 2 speech, lembar. speech. Speech-nya apa ya?
Speech yang udah kamu Gimana sih speech siapin. itu? Iya. Itu lo kan Itu gini Mas, itu kan nggak gini. Kamu kan cerita sama aku, kamu udah siapin speech. Tuh. Iya. Di nikahannya celos, kamu deg-degan banget mau speech. Lu jangan garang lo, Olivia. Enggak, aku gak ngalah. Lu tidur sendiri malah. Terbalik, itu ganti nih. Apa ya speech? Kamu Oke. kamu speech. Tadi itu termasuk speech sih sebenarnya. Tapi Jadi- nggak diawali dengan saya mau speech. Ya, saya mau speech. Iya. Saya mau speech buat Selos dan Naput. Buat saya pertama kali kenal Selos itu nggak sengaja. Jadi memang itu agak gaib menurut saya ketika saya nelpon dia malam-malam karena saya habis ngobrol sama Rio Dewanto. Terus perspektif Selos kaget. Dia melihat, lah gue baru mikirin dan berdoa mencari mentor, kenapa muncul nama ini gitu kan. Terus gue nggak peduli juga sih sebenarnya. Intinya saat itu gue lagi ada urusan untuk menanyakan sesuatu yang gue hanya ingin mendapat informasi. Tiba-tiba anak ini gelantungan. Kayak gelantungan di leher gue. Nanya-nanya gue, ngajak gue ngobrol. Dan nyambung. Akhirnya ngobrol lah sampai tengah larut malam. Entah kenapa saya bingung juga karena Selos itu sangat ternyata mencintai firman Allah. Saya kaget. Saya tuh pribadi jarang ketemu anak yang kayak begitu. Yang kalau firman Allah itu dia cuma baca, dia taruh di status story-nya, tapi dia tidak menghidupinya. Dan orang-orang yang menghidupi firman Allah itu terlihat sekali di mata saya dan saya bisa rasakan. Dia tidak hanya menghafalnya, tapi dia hidup with it. Dan saya melihat Selos punya itu. Makanya ketika dia cerita proses kalian bertemu dan mau nikah, dan kemudian ada obstacle kalau istilah saya bilang, Selos, iman lu untuk masalah itu kecil untuk imanmu. Terus dia sempat berusaha untuk mungkin ngelihat kira-kira pilihan gue tepat atau enggak ya. Dan itu wajar gitu. Kalau gue bilang Selos, Naput is more way bigger than what you expect. Dengan Naput bersamamu, kamu akan berjalan menuju kebahagiaan. Tapi bukan itu intinya nanti. Apa yang kalian akan ciptakan dengan perjalanan cinta kalian yang akan memberikan impact kepada banyak manusia, anak-anak di muka bumi ini, yang mungkin setelah kalian sudah tidak ada, yang akan membuat kalian kagum. Kalian berjalan bersama, berpegangan tangan, walau badai menghadang, tapi iman kalian tak runtuh. Jadi, buat Selos, saya pengen sampaikan, saya bukan Bapak Naput, tapi saya melihat Naput itu seperti berlian. Tidak banyak wanita yang saya puji di muka bumi ini. Karena tidak semua wanita itu, menurut saya, memiliki kapasitas itu. Udah. Untuk memiliki sebuah kapasitas, pengorbanan Naput juga besar. Benturan yang dihadapi dengan prinsip dari bapaknya, ibunya, itu cukup berat. Tapi lu berhasil memenangkan hati orang tuanya. Dan itu adalah hadiah terbesar buat Naput pasti. Saya percaya itu. Saya berkati kalian lewat Tuhan Yesus. Dalam doa saya, semoga kalian berjalan yang baik. Tuhan kasih kalian kekuatan dalam setiap cobaan, dalam setiap hujatan, dalam setiap suka dan duka. Apapun yang terjadi, mau saya masih ada dekat sama kalian atau tidak, ingat selalu, kalian itu orang-orang besar yang akan berjalan di muka bumi ini bersama-sama. Kalian akan diberikan anak-anak yang besar, anak-anak yang punya berkat yang luar biasa untuk orang lain. Terpujilah Tuhan di surga. Memberikan kalian berkat yang luar biasa dan membuat kita melihat satu perjalanan cinta yang luar biasa dari dua anak manusia. Amin. Kasih. Ada pertanyaan penutup ya? Bisa dulu, Happy. Aduh sedih ya. Anak, pertanyaan penutup dong. Anak, enggak mau ngomong itu ada nggak? Anak. Oke, sebagai pertanyaan penutup, ada yang nanya dari netizen ya. Ada pertanyaan dari netizen sebagai penutup. Momongan. Kenapa ya kepo banget ya orang-orang pengen tahu momongan ya? Kita mengemban ada satu pepatah. Ada pria dari abad 22-an gitu lah ngomong. Niscaya halal, lakukanlah protot. Protot apa itu? Program. Itu dia, terima kasih ya.